Oke, jadi kita ada mau bahas beberapa hal ya. Hari ini ada firewall, nanti ada proxy, sama satu lagi load balancer ya. Nah, kenapa kita perlu bahas firewall ini ya? Karena ya kalau kita punya server, firewall itu jadi security-nya ya, jadi pengamannya. Jadi ada beberapa hal yang mau kita bahas di firewall. Misalnya apa itu firewall, fungsinya apa, jenis-jenisnya apa. Kemudian ada rules, kemudian ada accept, drop, reject. Itu salah satu eksekusinya di firewall ya. Kalau kita misalnya ada rules-nya, nanti apakah itu terpenuhi, aksinya apa gitu ya. Nanti kita bahas, nanti kita juga lihat contoh rules, kemudian di firewall, di Linux itu firewall itu ada banyak ya. Salah satunya mungkin di tugas project kalian juga ada pakai. Sama mungkin ada tips yang perlu kita pahami terkait saat mengkonfigurasi firewall. Nah, firewall itu apa? Firewall itu sistem keamanan jaringan yang nanti dia mantau eh, dan mengendalikan traffic ya, berdasarkan rules atau aturan yang sudah kita tentukan atau kita konfigurasi. Jadi prinsip kerjanya nanti dia akan memisahkan jaringan, ada yang dari dalam atau internal, ada yang mau keluar atau dari luar atau eksternal ya. Contohnya misalnya kita di internal itu ada server, ada jaringannya juga sendiri, di mana jaringannya ini menghubungkan server-servernya ya, ada web server, app server atau yang lain, ada database ataupun ada file server. Nah, dari luar, dari internet, siapapun yang punya akses internet mau akses server kita sangat membutuhkan yang namanya si firewall ini. Nanti semua traffic masuk mau ke server kita itu dibentengi sama firewall, nanti apakah kita izinkan atau tidak, itu kita yang mengkonfigurasi. Firewall ini selain memisahkan mana jaringan internal, mana eksternal, dia juga bisa memeriksa ya atau menganalisa semua traffic paket data yang masuk juga yang keluar. Kemudian firewall ini nantinya setelah kita udah konfigurasi ya, nanti dia akan mengecek sesuai rules yang sudah kita buat, apakah sesuai atau tidak, dan nanti dia bertindak apakah itu diizinkan lewat ataukah di blok ataupun di drop atau ditolak ya. Nah, firewall itu fungsinya juga ada beberapa ya, misalnya selain tadi memeriksa lalu lintas jaringannya berdasarkan apa yang dituju, paket yang masuk, paket berdasarkan. Tapi nggak masuk-masuk. Gimana? Jadi dia tadi memfilter paket yang masuk ya, dia ngecek IP address sumbernya, IP address yang mau dituju, kemudian port yang mau dituju, dan nanti dia pakai protokol apa, misalnya TCP atau UDP. Kemudian akses kontrol ya, nanti juga dia bisa mengatur siapa yang boleh akses layanan atau tidak gitu ya. Bisa juga dia memeriksa semua koneksi apabila memang kita perlu audit atau mau forensik ya. Paling banyak digunakan memang untuk blocking ya, blocking ancaman atau threats ya. Apakah itu serangan atau jenis attack-nya DOS atau scanning port ataupun brute force ya. Saya rasa saya nggak perlu jelaskan lagi DOS apa, brute force apa. Kemudian NAT, Network Address Translation, itu fungsinya untuk menyembunyikan IP kita. Jadi misalnya server kita punya IP, tapi supaya aman kita pasangnya IP private atau IP lokal. Cuma server kita kan tetap mesti bisa diakses dari internet, maka kita harus menggunakan NAT ini. Jadi supaya server kita tetap terlindungi, nggak ada expose ke internet karena dia pakai IP lokal atau IP private, supaya bisa diekspos ke internetnya, kita gunakan NAT aja. NAT itu ya bentuknya adalah firewall yang punya IP public.
Oh, kita bisa buat firewall ini untuk interkoneksi menggunakan VPN-nya. Soalnya dari rumah mau akses ke kantor, kita pakai koneksi jaringan internet di rumah supaya aman akses ke server di kantor, kita bisa gunakan VPN. Nah, VPN itu juga salah satu yang dipakainya itu nanti firewall. Nah, untuk jenisnya ada paket filter firewall, ada stateful firewall, ada application layer firewall ataupun next generation firewall ya, atau NGFW. Nah, paket filter firewall itu yang paling basic. Jadi intinya dia melihat apa yang mau masuk atau apa yang mau keluar, apakah diizinkan lewat atau tidak ya. Contohnya IP tables pakai rules-nya, rules basic-nya. Kemudian ada istilahnya stateful firewall. Jadi saat ada koneksi ke server kita, koneksi yang masih berjalan itu bisa kita cek ya. Nanti statusnya apakah dia koneksi baru atau new atau sudah berjalan atau established atau ada hubungannya sama koneksi yang lainnya lagi gitu ya, misalnya related ya. Intinya di stateful firewall ini jenis koneksi yang harus kita izinkan atau kita tolak itu jenis koneksi yang terus menerus. Misalnya koneksi SSH gitu ya. Kalau kalian punya server di SSH, ya nggak pengen kan nanti bolak-balik nyambung ya. Udah putus, connect lagi, nyambung lagi, itu kan mungkin nggak nyaman. Jadi supaya koneksinya tetap terus bisa berjalan, si firewall harus bisa melihat statusnya ya, status koneksinya. Kemudian ada application layer firewall. Ini firewall yang sebenarnya lebih banyak melindungi aplikasi ya. Jadi dia memproteksi aplikasi kita, jangan sampai di-attack dari sisi dari luar menggunakan tools-tools misalnya banyak ya. Jadi targetnya dia lebih melindungi aplikasi. Kalau tadi yang paket firewall sama stateful itu lebih melindungi dari sisi jaringannya. Nah, kemudian ada yang next generation firewall ini dia lebih kompleks ya. Dia integrasi dengan beberapa service lain, misalnya intrusion detection system atau IDS, intrusion prevention system atau IPS dan seterusnya. Jadi firewall yang lebih kompleks dan lebih lengkap itu istilahnya namanya NGFW atau Next Generation Firewall. Nah, firewall itu punya rules ya atau aturan. Siapa yang mengatur ya kita, adminnya. Misalnya kita mau mengatur apa yang boleh, apa yang tidak. Contohnya di sini ada contoh rules-nya. Misalnya nanti kalau ada traffic dari IP tertentu menuju IP tertentu, protokolnya TCP, targetnya menuju port 80 dan 443, itu kita buat rules-nya accept ya, atau diterima. Jadi kalau ada paket jaringan mau masuk melewati firewall dan dia melihat informasi ini dan rules-nya sesuai, nanti dia akan lakukan aksinya. Kalau aksinya dibuat accept, ya bakal nanti koneksinya bisa diteruskan. Nah, kemudian kalau kita lihat gambaran umumnya ya seperti yang di diagram ini ya. Nanti ada informasi source IP-nya, terus IP si pengirimnya, ada IP destinasinya, ada informasi protokolnya apa, apakah TCP, apakah UDP, ataukah ICMP, atau yang lain lagi banyak ya. Kemudian ada juga port. Dan terakhir itu apakah kita aksinya bisa pilih accept, apakah di drop atau di reject. Nah, kalau accept jelas ya, artinya koneksinya diterima dan boleh lewat gitu ya paketnya. Kalau drop sama reject kira-kira apa bedanya? Apa bedanya drop? Kalau dari bahasanya reject ditolak, drop dibuang ya. Jadi betul, jadi secara istilahnya memang ada dua, ada drop sama ada reject. Jadi kalau di reject itu ya diblokir, nggak diteruskan. Kalau di drop paketnya nggak diapa-apain, dibuang aja gitu ya. Dan nanti ini efeknya sih hampir sama ya drop sama reject. Yang perlu kita pahami sebenarnya ya rules-nya itu ada aksi, nah aksinya nanti itu bisa ada 3 contoh aksi yang bisa kita gunakan di rules di firewall-nya kita. Nih contoh penjelasan lebih detailnya tadi ya.
Kalau accept paketnya diizinkan lewat, diteruskan ke tujuan. Dianggap sah trafficnya dan diizinkan. Kalau drop, paketnya dibuang secara diam-diam. Pengirim nggak dapat respon. Jadi fungsinya ini kalau ada brute force, nanti brute force-nya lebih tersamarkan. Jadi yang attack nggak terlalu tahu itu bahwa firewalls-nya udah menolak ya. Kemudian reject, paketnya dibuang dan pengirim dikirim pesan. Tadi di lobby. Aduh, udahlah joinnya lambat. Tiba-tiba nggak nge-mute. Maaf ya, terganggu ya. Kemudian contoh lainnya, contoh rules di firewall. Ini ada beberapa contoh, misalnya izinkan SSH dari jaringan admin saja. Nah, misalnya panti protokolnya kalau SSH itu TCP, SSH itu portnya 22. Kalau kita izinkan berarti aksinya pilihnya accept. Kemudian akses web pakai HTTP atau TTPS ke server kita, misalnya portnya 80 sama 443 ya. Itu protokolnya kalau HTTP TTPS protokolnya TCP gitu ya. Kalau ping, nah mungkin ada server yang nggak bisa di ping, tapi bisa diakses dari browser. Itu kenapa? Karena biasanya si servernya atau firewallnya ngeblocking nggak mau bisa di ping. Jadi di firewall sebenarnya yang ngeblok ya. Kenapa? Karena ping itu pun sebenarnya bisa jadi salah satu attack ya. Bisa di brute force atau bukan di brute force, di DDoS, di ping terus menerus nanti akan menghabiskan resource si servernya. Jadi biasanya di firewall ada yang mendrop atau memblok untuk ping. Kalau ini contohnya dia accept ya. Dan seterusnya. Oke, di Linux ada banyak firewalls yang paling populer dan paling basic tuh namanya iptables. Bahkan dia udah langsung ada di Linux itu sendiri tanpa perlu kita install. Dan iptables ini emang paling lama dan paling basic. Banyak orang anggap ini konfigurasinya susah gitu ya. Kenapa? Karena nanti ada banyak bagan atau bagian konfigurasi yang harus kita buat kalau kita pakai iptables. Misalnya nanti ada istilahnya namanya ini ya, ini kok nggak kelihatan. Sebentar ya. Nanti itu dia dia ada pengelompokan rules-nya ya. Ini mungkin nggak kelihatan. Contohnya di sini ya, kalau mau lihat rules yang aktif di iptables, komennya nanti di terminal bisa pakai iptables min L, min V, min N. Kalau kita mau buat rules yang izinkan SSH, itu nanti pakai, nah ini ada input, nah itu tadi saya bilang ya, ada pengelompokan ya, ada input, ada output nanti ya. Contohnya untuk input, protokolnya TCP, destinasinya SSH-nya masih yang port standar, port 22, nanti aksinya accept. Jadi ada min A, min J, jadi lumayan banyak parameternya, makanya banyak yang nganggap agak susah. Kemudian untuk blocking, nah ini contohnya juga sama, ada yang mau masuk, nanti di drop gitu ya. Kemudian ada default rules, misalnya ini min P input drop ya. Contoh yang lain, UFW ya, uncomplicated firewalls. Jadi front end IP tables. Jadi di belakangnya ada IP tables, cuma konfigurasinya pakai UFW supaya lebih mudah konfigurasinya dibandingkan IP tables yang lebih kompleks ya, banyak parameternya. Nah, perintahnya misalnya contohnya sini untuk aktifkan UFW-nya pakai enable, kalau disable-nya ya pakai perintah disable ya. Kemudian mau lihat statusnya apakah lagi jalan atau tidak, bisa pakai sudo wv status verbose. Untuk allow atau block, contohnya kayak yang di contoh sini, allow 22 TCP, berarti itu port 22 protokolnya TCP. Atau dia bisa juga pakai nama ya, misalnya engine X full, itu nanti port 80 sama 443 di allow. Atau pakai IP misalnya, contohnya di sini allow from
IP dan subnetnya. Kalau tolaknya atau hapusnya nanti mau nambahin rules untuk nolak pakai deny, kalau mau hapus rule pakai delete ya. Keunggulannya dia lebih mudah dipahami dan mudah dibaca, lebih mudah bagi banyak orang ya. Kemudian dia nggak terlalu fleksibel dibandingkan IP tables murni ya, dan nggak semua fiturnya IP tables bisa langsung diakses dari WFW ini. Untuk firewall yang lain ada banyak, ada firewall D juga lebih sering juga, soalnya di distro-distro besar kayak AirHealth, Fedora atau CentOS, dan dia biasanya punya aplikasi untuk graphical config-nya ya. Kemudian ada NF tables, ini modernisasi dari IP tables, jadi hampir sama sebenarnya. Kemudian ada pfSense atau PNSense, ini jadi Linux khusus yang dipasangi program firewall yang memang jadi fungsinya sebagai perangkat firewall saja. Perangkat firewall yang pakai sistem operasi Linux ya. Jadi kita bisa pakai, kita bisa install langsung Linux-nya dengan paket firewall-nya. Namanya misalnya contohnya Oke, kemudian ada fail to ban. Nah, fail to ban ini bisa kita tambahin di server kita supaya mengurangi brute force ya. Jadi kalau ada yang coba login atau brute force, coba login itu kalau dia gagal nanti akan diblokir di firewall kita. Jadi ini proteksi kalau misalnya udah punya firewall tapi masih sering di attack, diserang, kita bisa tambahin fail to ban supaya nanti langsung lebih aktif lagi blokirnya ya. Kemudian tips konfigurasi firewall. Jadi semua software firewall itu punya pengaturan yang kadang bisa berbeda ya. Contohnya ini yang pertama ya, default deny policy. Nah, jadi hampir semua firewall itu punya rules yang default, yang dia rulesnya itu menolak semuanya, apapun dia tolak, atau namanya di sini default deny policy. Jadi kalau kita aktifkan firewallnya, langsung semuanya akan dia tolak. Kenapa? Karena secara defaultnya dia punya rules yang bahkan mungkin nggak kelihatan ya, nggak menampak di rulesnya ya, nggak bisa dicek ya. Tapi itu udah jalan, namanya default deny policy. Jadi kalau kita aktifkan firewall, semuanya dia langsung otomatis blok. Kita harus nambahkan satu persatu apa yang memang kita mau izinkan atau mau kita tolak lagi gitu ya. Atau ya misalnya kalau ada default deny policy, kita cukup nambahkan yang allow aja gitu ya. Kenapa? Selain yang allow, maka dia dianggap di deny. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ya kita harus punya pencatatan atau dokumentasi rules ya. Bisa jadi kita ada nambahkan rules tapi kita nggak nyatet, di kemudian hari kita bingung sendiri. Ini kenapa kita buat rules-nya seperti ini? Jadi biasanya supaya mempermudah, kita nggak bingung-bingung, nggak lupa, kita bisa tambahkan komentar di rules-nya, supaya nanti kita tahu ini rules-nya kita buat saat itu, kenapa alasannya atau apa tujuannya. Kemudian setiap kita konfigurasi firewall, kita wajib testing ya, untuk memastikan implementasi rules firewall-nya itu sudah sesuai sama yang kita butuhkan. Oke, kemudian ya rules itu juga perlu kita review berkala, kemudian kita buat lognya untuk melihat aktivitas apa yang terkena efek, apakah di allow, apakah di drop, atau apakah dia di reject. Kemudian principle of least privilege ya, jadi untuk keamanan yang kita perlu aja yang kita aktifkan, yang nggak perlu nggak usah gitu ya. Oke, untuk ringkasannya firewalls itu adalah garis pertama yang memisahkan jaringan yang punya kita yang internal dari ancaman eksternal gitu ya. Kemudian ada 3 jenis
ada 4, ada packet filter, ada stateful, ada application layer, sama next generation firewall. Untuk aksinya ada accept, ada drop, ada reject. Toolsnya atau software atau package di Linux-nya juga ada banyak. Yang paling basic namanya iptables, dan kok mau yang lain misalnya ada firewalld atau UFW. Kemudian pastikan firewall yang kita gunakan default policy-nya itu apa ya? Apakah memang udah punya default deny policy atau tidak? Karena itu nanti akan mempengaruhi firewalls. Nah, terakhir, kalau kita punya firewalls, nanti kita buat rules banyak misalnya. Rules banyak, misalnya ini ya. Rules di firewall itu biasanya dia implementasi dari rules yang paling atas, turun rules ke yang nomor 2, rules ke nomor 3. Jadi kalau mungkin analoginya, mungkin kalian pernah dengar senior kalian bilang, ada pasal 1, kemudian ada pasal 2 itu suruh lihat pasal 1 dan seterusnya, atau pasal-pasal yang lain lah ya. Jadi rulesnya itu berlaku dari rules yang paling atas, kalau dia sesuai langsung kena aksinya, tapi kalau nggak sesuai dia turun ke rules yang nomor 2. Kalau belum kena aksinya, terus lagi rules ke nomor 3, sampai rules yang paling akhir itu di deny. Jadi rules kita yang kita buat itu makin banyak, bisa jadi masalah ya. Kenapa? Karena rules yang nomor 2 misalnya kontradiktif sama rules yang nomor 4 gitu. Jadi mungkin belum sampai rules yang nomor 4 udah kena sama rules yang nomor 2 gitu. Oke, untuk firewall ada yang mau ditanya sebelum saya pindah ke slide yang lain? Ada kayaknya ya.